Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membawakan materi matematika tentang bangun ruang sisi datar kelas 8. Mari kita langsung saja simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang bangun ruang sisi datar kelas 8. Bangun ruang sisi datar yang dipelajari itu diantaranya ada kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, satu-satu akan kita bahas. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang kubus. Pasti kalian sudah tahu kan gambar kubus seperti yang di atas. Nah, ini contoh kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Dan yang di bawahnya ini adalah jaring-jaring kubus. Jadi, jaring-jaring kubus ada banyak yang di antara beberapanya seperti ini. Jadi, yang biru itu sebagai alas, kemudian yang hijau sebagai tutup. Selanjutnya, jumlah sisi dari kubus. Jumlah sisi dari kubus yaitu ada 6, yaitu bagian depan, bagian belakang, bagian kanan, kiri, atas, bawah. Jadi ada 6. Contohnya seperti ini. A, B, C, D. A, B, C, D itu kalau kita lihat di gambar, A, B, C, D itu merupakan sisi di bagian bawah kubus. Kemudian D, C, G, H. Kita lihat di gambar, D, C, G, H itu merupakan sisi di belakang kubus. Jadi seperti itu. Kemudian jumlah titik sudutnya itu ada 8. Titik sudut itu yang ada di pojok-pojok dari kubus. Ada 8 sesuai dengan hurufnya. Di atas ada 4, di bawah ada 4, jadi 8. Sedangkan rusuknya itu ada 12. Rusuk itu adalah garis yang ada di dalam kubus yang menghubungkan dua titik, seperti contohnya BC. Ini adalah rusuk, kemudian di sini ada CG. Kalau di gambar mau dia ada yang miring, berdiri, ataupun horizontal, ini disebut rusuk. Pokoknya yang berbentuk garis yang menghubungkan antara dua titik sudut. Di sini rumus dari kubus yaitu luas permukaan kubus dan volume kubus. Luas permukaan kubus itu rumusnya 6S², sedangkan volume kubus rumusnya adalah S pangkat 3. S itu adalah sisinya. Oke, selanjutnya ya akan kita bahas tentang balok. Kalau dilihat dari gambar sebenarnya hampir mirip ya dari kubus, karena balok itu seperti kubus tapi dia agak lebih panjang di salah satu sisinya. Misalnya contoh gambar ini, balok ini memanjangnya ke samping. Nah, yang di bawah ini adalah jaring-jaring dari balok. Sisi yang ada di balok itu ada 6. Ini sama seperti kubus ya, cuma kalau kubus itu kan sisinya semua ukurannya sama. Tapi kalau balok itu sisinya beda-beda. Jadi ada sepasang sisi yang sama, ada 3 sisi yang berbeda. Kemudian titik sudutnya itu sama, ada 8. Kemudian jumlah rusuknya juga sama, ada 12. Di sini ada luas permukaan balok, rumusnya adalah 2 kali panjang kali lebar, ditambah panjang kali tinggi, ditambah lebar kali tinggi. Kemudian kalau untuk volume balok itu rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi dari balok. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah prisma. Prisma ini merupakan suatu bangun ruang yang bentuk alas sama bentuk tutupnya, atau
bentuk di bagian atasnya itu sama. Prisma itu ada berbagai macam jenis. Makanya di sini kita jabarkan jadi 4 gambar. Nah, kemudian di sini ada jumlah sisi dari prisma segi N. Rumusnya itu adalah N ditambah 2. N ini adalah prisma. Misalkan prisma segitiga, berarti N-nya adalah 3. Prisma segi 8, berarti N-nya adalah 8. Jumlah titik sudut pun sama, tergantung prismanya itu sendiri. Misalnya prisma segi berapa. Kemudian di bawah ini ada rumus dari luas permukaan prisma segi N. Rumusnya itu adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Kemudian untuk volume prisma segi N itu rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu adalah limas. Kalau dilihat, limas dan prisma itu agak-agak mirip. Bedanya kalau prisma yang sebelumnya bentuk alas dengan bentuk tutupnya itu sama. Nah, tapi kalau limas bentuk alasnya itu, misalnya apapun bentuk alasnya, di atasnya dia lancip. Nah, ini contoh dari limas lancip atasnya. Ya, apapun bentuk alasnya. Untuk jumlah sisinya, titik sudutnya, jumlah rusuk, di sini rumusnya sudah tertera. Ya, tergantung limas segi berapa. Kemudian untuk luas permukaan limas, di sini adalah rumusnya luas alas plus jumlah luas bidang tegak. Kemudian untuk volume limas segi N, itu rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, itu dia teori dari bangun ruang sisi datar, yaitu ada kubus, ada balok, ada prisma, dan ada limas. Nah, bagaimana cara mengerjakan contoh soal dari bangun ruang sisi datar? Di sini kita punya soal yang pertama. Soal yang pertama, 2 kubus dengan masing-masing rusuk 2 cm dan 5 cm. Berapa selisih volume kedua kubus tersebut adalah? Berarti kita harus mencari volume dari masing-masing kubus baru kita cari selisihnya. Jadi di sini ada 2 kubus ya. Kita anggap saja di sini ada kubus kecil dengan sisi atau panjang rusuk 2 cm. Kemudian kubus yang kedua itu adalah kubus besar dengan panjang rusuk 5 cm. Sekarang kita cari masing-masing volume kubus yang pertama sama yang kedua. Di sini kita cek volume kubus yang pertama. Volume kubus yang pertama, volumenya itu sisi pangkat 3, S pangkat 3. S-nya di sini adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama saja seperti 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. Berarti di sini adalah 8 cm kubik. Kemudian volume yang kedua rumusnya masih sama, S pangkat 3, tapi S-nya di sini adalah 5. Berarti S pangkat 3, 5 di pangkat 3. Kalau dijabarkan itu adalah 5 dikali 5 dikali 5. 5 dikali 5, 25. 25 dikali 5, 125 cm kubik. Nah, sampai di sini kita baru bisa mencari selisih volume. Berarti selisihnya itu adalah perbedaan, tinggal dikurang saja. 125 dikurang 8. 125 dikurang 8 itu jawabannya adalah 117 cm kubik. Ini contoh pengerjaan dari contoh soal yang pertama. Di sini ada soal yang kedua. Luas alas suatu limas yaitu 32 cm. Jika volume limas 192 cm, maka tinggi limas tersebut adalah titik. Di sini tidak diketahui kalau limasnya itu berbentuk apa, misalkan limas segi 3, limas segi 4 itu tidak diketahui. Tapi di sini luas alasnya sudah diketahui. Jadi kita nggak perlu ribet untuk nyari tahu ini tuh limas jenis apa. Nah, langsung aja karena di sini yang ditanya tinggi, sedangkan di sini ada keterangan volume. Berarti kita pakai rumus volume dari limas. Volume dari limas itu rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Volumenya sudah diketahui yaitu 192 sama dengan 1/3 dikali luas alasnya 32 dikalikan dengan tinggi. Nah, sekarang untuk memudahkan 192 dikalikan dengan 3, 192 dikali 3 sama dengan 32T. Jadi 576 sama dengan 32T. Perhatikan T-nya atau tingginya 576
per 32. Itu jawabannya adalah 18 cm. Oke, ini adalah soal yang kedua. Kemudian kita bahas soal yang terakhir, yaitu soal yang ketiga. Soalnya adalah sebuah prisma alasnya berbentuk bola ketupat dengan panjang diagonal 10 cm dan 24 cm, serta tinggi prisma 40 cm. Berapakah volume prisma tersebut? Di sini kan yang diminta itu volume prisma. Volume prisma itu rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Luas alas, karena di sini luas alasnya belah ketupat, berarti luas belah ketupat. Luas belah ketupat itu adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Kemudian dikalikan dengan tinggi prisma. Diagonal satunya adalah 10, diagonal 2-nya 24. Kemudian dibagi dengan 2, lalu dikalikan dengan 40. 24 dibagi 2 itu jawabannya 12, sehingga 10 dikali 12 itu adalah 120. 120 dikalikan dengan 40. Sama saja seperti 12 dikali 4, nanti hasilnya ditambahkan 02. 12 dikali 4 itu jawabannya adalah 48. Kemudian di sini ada nolnya, 2 tinggal ditambahkan. Jadi 4800. Karena volume satuannya adalah cm kubik. Demikian pembahasan dari bangun ruang sisi datar beserta beberapa contoh soalnya.